cari peluang. Ya, kalau bisa merubah tantangan jadi peluang gitu ya. Semangat pagi, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya Subisi di program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Saat ini saya berada di kota Bandung. Saya hendak menemui seorang wanita muda, anak muda yang mempunyai profesi dan juga sebagai seorang pengusaha di bidang anak-anak, bidang bayi, baby care. Nah, saya akan memperkenalkan tamu saya pada hari ini bernama Regina Pratiwi Kurnia. Selamat pagi, Ya. selamat pagi. Terima kasih, selamat datang di program Gemar. Ya, Bapak Nah, terima kasih. ya. Nah, Regina ini panggilannya apa ya? Regina Pratiwi Kurnia. Biasa dipanggil, Rere. nah, panggil Rere ya. Para sahabat, saya akan panggil bintang tamu saya pada hari ini, Rere. Nah, Rere ini punya sekarang jadi ini ya, mulai berbisnis, pengusaha berbisnis, di betul. bidang Mom and baby care. mom and baby care. Sesuatu bidang yang unik dan rasanya itu akan terus ada tuh ya selama ada manusia ini, pasti ada terus bayi. Nah, bisa nggak Rere cerita mengapa sih Rere menggeluti bidang ini? Boleh, sebenarnya saya itu seorang bidan, Bapak. Persahabat, Rere ini seorang Ya, bidan. saya lulusan sarjana kebidanan tahun 2015. Ya. Setelah itu saya mengikuti pelatihan Mom and Baby Spa tahun 2015 juga. Akhirnya di tahun yang sama juga setelah pelatihan saya membuka bisnis saya Mom and Baby Spa, tapi masih home care, Bapak. Oh, Jadi saya ke rumah-rumah yang berkunjung ya. Betul. Ya. Sampai akhirnya 2018 bulan Mei mulai ada tempat nih sederhana. Ya sudah, kita buka saja deh tempat gitu. Ya, saya baru tahu nih ada S1 ya, Ya, betul. bidang kebidanan ya. S1 kebidanan. Oh, nah itu apa ya, melatar belakangi Rere kok milih kebidanan gitu loh. Apa yang membuat Rere tertarik menjadi seorang kuliah di bidang kebidanan ya? Sebenarnya itu impian ibu saya, Pak, pada Oh. awalnya. Karena Iya. saya anak pertama dan Iya. penurut sekali dengan ibu saya. Iya. Walau dengan adanya pemberontakan, ternyata lama-lama saya jalani, Oh. saya syukuri, saya nikmati. Akhirnya saya sangat menikmati profesi saya sebagai seorang bidan. Oh. Setelah lulus kuliah D3, saya sempat bekerja, Bapak, di Iya, iya, salah satu klinik bersalin di kota Bandung. iya. Sampai akhirnya saya harus kuliah deh, kayaknya harus lanjut lagi untuk menjadi sarjana kebidanan. Iya, iya. Oh, jadi awalnya orang tua yang Iya, betul. mungkin orang Udah tuanya jadi nih bidan dulu aja. mau jadi bidan nggak jadi. Nah, akhirnya Rere sebenarnya waktu itu pertama kali terpaksa gitu. Iya, ada berat hati. Nah, ada Saya berat hati pengennya ya. tuh jadi Dulu pengen apa saudara punya cita-citanya? pengen itu jadi sarjana Oh, hukum. hukum. Iya. Nah, terus waktu menerima tantangan dari ibu nih ya, Iya. harus kuliah di kebidanan. Nah, apa yang pertama Rere lakukan? Pertama kan ada pemberontakan nih Iya, dalam betul. hati nih ya, Iya. wah nggak mau nih Iya, gitu loh. iya. Nah, bagaimana Rere menjalaninya dan kemudian kok malah sekarang tertarik di bidang ini gitu loh? Ya mungkin karena saya anak pertama, Oh, terus iya. tanggung jawabnya juga besar. Saya pengen menjadi contoh yang baik gitu untuk adik saya. Takutnya kalau saya agak melenceng sedikit kan Iya. malu ya, Pak ya, nama keluarga gitu. Jadi saya melihat ibu saya, ayah saya, oh ternyata menyekolahkan ke kebidanan itu tidak murah, Bapak. Iya, iya. Hampir sama dengan dokter mungkin ya. Iya, kurang lebih. Ternyata mereka berjuang, berusaha untuk menjadi anaknya biar sukses gitu Iya. ya. Ya udah, kenapa saya tidak juga mengikuti keinginan mereka gitu. Iya. Dengan cara tadi menikmati segala proses perkuliahan kebidanan saya. Jadi ikuti aja prosesnya Ikuti gitu prosesnya, ya. alhamdulillah saya juga bisa ini ya Bapak, berprestasi di tempat kuliah. Oh, ya, Ya. ya. Kita akan bahas Jadi prestasinya nih. membuktikan. Iya, iya. Jadi awalnya karena orang tua ingin Betul. Rere kuliah di kebidanan, Iya. walaupun terpaksa Rere ikuti, dan akhirnya
proses itu Rere alami dan akhirnya bisa menikmati malah ya. Menikmati. Wah, luar biasa para sahabat. Ya. Nah, waktu Rere lulus jadi bidan, Iya. sudah berpraktek nggak? Maksudnya pernah mengalami menolong orang melahirkan, Iya. bersalin? Sering Bapak. Sering mengalami hal itu ya? Berarti saya itu Hah? kuliah 2009. Iya. 2009 akhirnya sambil ngambil S1 itu 2015-an lah ya. Oh, jadi waktu ngambil S1 sambil kerja gitu? Saya sambil kerja Bapak Oh. karena lumayan juga biayanya. Iya. Kalau waktu S1 itu hanya Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Jadi saya Oh, nggak kerja setiap hari itu, ya? jadi saya kerja di Senin sampai Rabu. Oh. Mm-mm. Nah, waktu ini ya, maksudnya menolong orang melahirkan tuh, waduh, Wah, luar biasa. luar biasa ya. Ada pengalaman menarik nggak? Kan itu membantu Iya, iya. seorang ibu melahirkan anak gitu ya, dengan penuh perjuangan, kemudian membawa seorang dari rahim ibu Iya. mengenal dunia ini kan. Iya, Ya, iya. nah, wah ceritanya pas seru karena saya juga dulu pernah waktu anak saya pertama lahir, saya benar-benar ada di ruang bersalin dan saya melihat proses itu, waduh, rasanya ngeri ya. Ini luar biasa pengorbanan seorang ibu gitu. Iya. Nah, Rere pernah mengalami hal-hal yang menarik gak selama menangani seorang ibu yang melahirkan yang bersalin? Alhamdulillah karena cukup banyak ya Bapak ya yang saya tolong pada saat itu. Pengalaman unik ada saja, contohnya mungkin yang tiba-tiba ini Bapak datang, tiba-tiba pembukaan lengkap, Oh. kita belum siap dengan APD karena pada saat itu kan belum corona ya Bapak Iya, ya. iya. Belum corona, akhirnya hanya pakai celemek, handscoon gitu karena si ibunya kepala bayinya udah keluar. Akhirnya dengan pertolongan yang sangat cepat, akhirnya bayi itu lahir gitu. Iya, menarik ya. Iya, Nah, iya. ada nggak maksudnya yang pernah mengalami prosesnya susah sampai Iya, pernah. Pernah sampai akhirnya ini Bapak, saya melakukan perujukan ke 5 rumah sakit di Kota Bandung, tidak ada yang mau menerima. Kenapa Karena dia? mungkin apa ya, beliau juga tidak kurang mampu mungkin ya, karena harus ada sistem DP dan lain-lain. Sampai akhirnya saya pertahanin kondisi bayi, bahwa bayi dan ibu baik-baik saja. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit pusat yaitu RSAS. Akhirnya sampailah di situ, alhamdulillah langsung ditangani dan langsung lahir gitu. Itu perjuangan sekali, saya sampai nangis, sampai jantung mau copot karena kita keliling Kota Bandung Bapak mencari rumah sakit yang mau menerima beliau gitu. Sampai sekarang saya masih teringat gitu hal seperti itu. Oh, itu pengalaman yang berkesan ya, salah satunya ya sebagai bidan. Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab juga saya sebagai Ada bidan. ngeri nggak, perasaan ngeri tuh waktu ini ya proses persalinan itu? Iya. Kalau saya ngeliatnya kan ngeri juga. Tapi Kalau alhamdulillah Rere, Bapak, hah? awal saya nolong itu kan ada beberapa temen tuh yang pingsan karena lihat darah. Iya, iya. Tapi alhamdulillah saya pertama kali nolong tuh biasa aja. Biasa gitu. aja. Walaupun pada awal kuliah kan disuruh ya. Iya, iya. Ternyata alhamdulillah. Nah, sekarang kan ada dokter kebidanan ya. Iya, Apa, dokter. yang Dokter kandungan. kandungan yang Iya. kebidanan ya. Nah, bedanya apa ya dengan yang sekolah kebidanan ini ya? Maksudnya Kalau yang bidan lebih ke penolong yang normal Bapak. oh Jadi gitu. kalau proses yang normal oleh bidan, kalau yang abnormal kita harus kolaborasi dengan dokter SPOG gitu ya, Oh kalau iya. sarjan. Nah, pengertian abnormal, Iya. non normal gitu ya, nggak Iya, normal gitu ya? iya. Apa Kalau tuh? bidan yang normal-normal saja. Yang lahir normal. Iya. Kalau yang sudah abnormal, sudah patologi, kita kolaborasi dengan beliau. Pengertian abnormal apa? Harus sesar Harus gitu. sesar, Oh. betul. Misalnya Hmm. sungsang, Oh, itu sekarang gitu. harus didampingi dengan dokter spesialis kandungan. Oh. Jadi itu ya, kalau Iya. normal cukup sebenarnya ya. Bisa bidan ya. Oh. Nah, sekarang kan Rere sudah sebagai ini ya, terjun ke bidang bisnis gitu ya. Betul. Nah, apa sih yang melatar belakangi Rere, kan sebelumnya kerja juga gitu ya. Betul. Terus melatar belakangi Rere untuk, oh saya mau jadi pengusaha nih Iya. gitu loh. Apakah memang mimpi Rere Iya. sejak kecil atau Iya. gimana tuh? Karena dari semenjak saya sekolah, ibu saya tuh suka berjualan, mungkin dari situ. Akhirnya saya juga ikut membantu beliau berjualan. Nah, mulai Bapak dari situ. Oh, jualan tuh seperti ini ya.
sampai dari mulai SMA, kuliah juga jualan jadi Bapak. SMA udah mulai jualan ya? Jadi ibu bikin apa saya jual-jualin. Oh, udah punya jiwa sales nih. Akhirnya ada kesempatan untuk pelatihan Mom and Baby Spa. Kenapa tidak nih? Iya, iya. Saya bisniskan. Iya. Gitu. Oh, jadi awalnya memang punya background background suka berjualan. betul. Gitu ya. Itu yang Suka berbisnis. ya melatar belakangnya ya, akhirnya apa saya nggak punya usaha sendiri Iya, gitu betul, ya. Bapak. Jadi sekarang udah benar-benar pure punya usaha ini gitu loh, maksudnya Iya betul. aktivitas sehari-hari mengurusi Aktivitas bisnis ini. sebenarnya saya masih bekerja juga Oh Bapak, gitu. ya. Buka Baby Spa itu 2015. Saya mengajukan untuk bekerja itu 2016. Oh, Jadi iya. mepet-mepet. Iya, iya. Buka Baby Spa akhir tahun 2015, ternyata saya keterima awal tahun 2016 di salah satu Poltekkes di Kota Iya. Bandung sebagai staf laboratorium Oh, sampai sekarang. Sampai Iya. sekarang. Iya. Jadi Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu Minggu saya usaha Bapak Baby Spa. Ya luar biasa ya. Jadi mana ada kemauan pasti ada jalan lah ya. Betul. Bisnisnya baby spa nih. Iya, iya. Ya. Iya. Nah, kan setahu saya ya, yang di spa biasanya orang tua, orang dewasa gitu loh. Wah ini ternyata sejak bayi pun Iya, sekarang ada baby spa ya. iya. Nah itu apa aja sih? Maksud sama nggak dengan spa orang dewasa? Ada pijatannya, ada apanya? Iya, iya. Untuk bayi itu dari umur berapa sih? Bayi boleh di spa itu? Kalau Baby Spa Ini itu para Bapak, sahabat buat biar juga kalian tahu nih para calon-calon ibu-ibu atau orang tua muda nih ya yang bakal punya anak nih. Iya. Kalau Baby Spa sendiri itu serangkaian treatment terdiri dari pijat, senam, dan berenang. Ya, untuk Baby Spa sendiri bisa dimulai dari usia bayi 3 bulan. Oh dari 3 bulan? Ya, saat keadaan kepala itu sudah bisa mengangkat saat tengkurap. Oh, Ya, jadi banyak 3 bulan syaratnya. tuh, bisa ngangkat, bisa Ya. tengkurap. Dia tengkurap, setelah itu berat badan minimal 5 kilo. Berat badan minimal 5 Berat kilo. badan minimal 5 kilo. Itu syarat Baby Spa. Jadi boleh. Syarat utama itu. Syarat utama. Terus dilakukannya di mana? Apakah di kolam, di Ya. bak, atau di mana ya? Untuk melakukan baby spa ini? Kalau ada standarnya Bapak. Iya. Jadi kolamnya itu ukuran berapa, tinggi, lebar, panjangnya. Jadi ada standarnya. Jadi boleh si bayi itu melakukan treatment berenang. Jadi 3 bulan udah diajarin berenang. Berenang tapi pakai ban leher Bapak kalau baby. Nah tuh yang suka berenang tuh bayi aja 3 bulan bisa berenang. Bisa berenang. Ini nih jago berenang nih. Ya terus itu dia nggak nangis gitu, nggak teriak-teriak. Nah, Saya membayangkan bayi 3 bulan. tiba-tiba kaget gitu. Iya. Karena kita pendekatannya melalui holistic care, jadi pendekatan yang sangat melalui sentuhan, kasih sayang, Iya, gitu ya. iya. Jadi bayi-bayi itu di treatment benar-benar dalam keadaan happy. Oh, gitu. kita membawa dia biar happy dulu ya. Biar happy. Jangan langsung Nggak langsung cemplungin. dimasukin. Iya, buat dia happy, dia santai dulu, Santai dulu, ya. gitu kita pendekatan dulu. Iya. Karena bayi-bayi sekarang apalagi di masa pandemi Iya, sering di rumah ya Bapak ya. iya, Jadi iya, nggak berani kenal- diajak keluar kan? Iya betul, ketemu orang tuh agak takut. Iya, Nah, kita iya. di situ pendekatan dulu sambil sambil pijat, sambil Iya. senam bayi gitu. Nah, yang dipijat tuh apa aja ya? Maksudnya semua badan, kepala atau apa? Iya. Itu udah boleh, itu kan masih lunak ya? Yang dipijat itu betul Bapak seluruh anggota tubuh. Kalau bayi itu dimulai dari kaki dulu. Oh, kaki dulu. Dimulai dari kaki dulu. Kalau bayi itu tidak boleh menekan Bapak. Jadi kita mengusap. Oh, gitu. Mengusap. Iya, iya. Tidak boleh ada tekanan sama sekali. Jadi benar-benar saat Karena treatment belum pijat. saatnya mungkin ditekan ya, ini masih Iya, kalau dewasa otot-ototnya. mungkin ada tekanan Oh, ya justru Bapak ya. kalau saya enak ditekan. Kalau bayi tidak boleh, harus mengusap, Iya, usah. mengusap dari bagian kaki, terus Iya, iya. perut sampai ke atas. Terakhir itu bagian muka Bapak. Oh, Rata-rata terakhir. bayi itu tidak suka dipijat bagian muka. Oh. Jadi itu yang terakhir. Iya, iya. Dia terakhir mukanya. Iya. Nah, itu proses baby spa ini berapa lama? Proses baby spa itu kurang lebih 60 menit dari Oh, 1 mulai jam ya? pijat, Lumayan juga ya. pijat, senam, berenang, tergantung mood bayi Bapak. Iya, Kadang-kadang kita menemukan bayi
datang dengan keadaan mengantuk, Iya. ada yang tidur dulu, ada yang misalnya menyusui dulu, itu beda-beda. Gitu. Nah, Rere, apa nih nama ini yang baby spa-nya biar para sahabatnya nanti mungkin yang di Kota Bandung bisa tahu nih apa namanya? Iya. Nama ini ya? Nama baby spa-nya Claunia Mom and Baby Care. Claunia Mom and Baby Care. Mom and Baby Care. Claunia apa ya? Ada artinya nggak? Ada. Nah itu para sahabat ada artinya nih Claunia. Ya. Claunia itu saya ambil dari kata karunia, Bapak. Oh, Claunia itu dari karunia. Dari kata karunia. Jadi saya harapkan setelah saya setelah baby spa saya mendapatkan nama Claunia atau karunia itu, saya harapkan apabila saya berikan treatment kepada ibu dan bayi, diberikan juga karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu doa gitu ya Pak ya. Iya, jadi nama doa, adalah doa. Nama adalah doa biar arti karunia ini benar-benar memberikan karunia bagi ini ya. Betul. Bayinya, orang tuanya juga, buat semuanya. Bagi semua. Ya. Nah, di mana alamatnya? Biar nanti kalau ini Boleh. bisa disebutkan. Bisa. Alamatnya di Gang Cisatu Dalam, nomor 20 Cimbuluit, Bandung. Oh, ya Bandung Utara. nanti saya tulis juga deh di boleh. kolom deskripsi. Nanti juga ada IG-nya ya. Ada IG-nya. Nah, nanti saya akan tuliskan itu. Nah, para sahabat, jadi kalau Anda ibu-ibu muda atau yang akan mempunyai bayi, nah nanti mulai umur 3 bulan, bayi Anda boleh dilakukan spa di Claunia Mom and Baby Spa ini di daerah Cimbuluit ya. Nah, manfaat utamanya buat apa sih baby ini, bayi ini di spa? Betul Bapak, manfaat utamanya paling sering dapat feedback nih Pak. Kalau setelah treatment kan kadang saya suka nanya kabar nih, bagaimana Bunda kabar Ade setelah treatment. Wah, tidurnya nyenyak katanya. Bisa bikin tidurnya tambah nyenyak. Setelah itu menyusuinya lebih kuat. Berat badan juga meningkat. Oh, banyak ya manfaatnya ya. Jadi pertumbuhan mereka juga mungkin lebih lebih baik gitu ya nantinya. Imunitas juga lebih baik. Lebih baik ya, apalagi zaman sekarang ini ya diperlukan imunitas bayi pun lebih baik gitu ya. Jadi para sahabat jangan ragu untuk membawa babynya spa ya. Tadi kan Rere udah bercerita banyak manfaat nih yang bisa didapat ya dari untuk bayi tersebut di spa. Nah, efektifnya tuh sebenarnya sebulan tuh berapa kali ya baby itu di spa? Untuk baby spa sendiri, bayinya itu 2 minggu sampai 4 minggu sekali Bapak. Jadi sebulan sekali lah ya. Sebulan sekali. Per 2 minggu sampai 4 minggu sekali. Kebanyakan sih klien ngambilnya per 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali ya. Untuk beberapa kondisi bayi yang memang perkembangannya agak terlambat, misalkan karena di Claunia itu Bapak tidak datang langsung treatment, tidak. Oh. Ya, jadi kita observasi dulu. Iya, reservasi dulu. Setelah reservasi secara online, itu juga ada terkait dengan pendataan pribadi, riwayat kesehatan, apalagi sedang COVID gini ya Bapak ya. Sangat benar-benar detail lah ya. Itu baru online. Nanti offline saya ada pendataan lagi. Setelah itu pemeriksaan dari head to toe. Dilibatkan orang tua. Ibu ini misalnya ada bintik-bintik kenapa ya? Gitu dilibatkan. Jangan sampai setelah treatment di rumah mengeluh, oh ini bintik-bintik gitu. Jadi kita pada saat pemeriksaan itu harus dilibatkan orang tua. Nah, waktu spa itu orang tua terlibat gitu? Orang tua atau terlibat. orang tuanya lihat aja? Terlibat Bapak, dilibatkan. Karena apalagi untuk anak-anak yang sangat bersemangat ya saat berenang itu yang nggak diem ya? Iya. Calon-calon atlet renang, calon atlet polo air. Gitu ya, karena airnya mencerat-mencerat atau anaknya sangat aktif gitu. Orang tua harus sambil lihat gitu. Selain terapis mendampingi gitu. Tadi setelah pendataan, pemeriksaan, baru treatment. Oh, jadi ada prosesnya ya. Nah, kira-kira ya biayanya berapa sih sekali treatment itu biar para sahabat nih yang nonton tahu juga nih ya. Kalau di Claunia yang saya lihatnya masih standar lah ya, karena ada yang lebih tinggi juga dari tempat saya. Itu kisaran pijat saja itu dapat 25.000. Oh, itu yang pijat saja ya. Kalau pijat Bapak bisa dari 0 bulan. Kalau pijat saja, kalau baby spa tadi pijat, senam berenang dan 3 bulan. Itu biayanya
120.000 Oh. sampai 150.000. Ya harga sih masih terjangkau lah ya. Makanya itu bagi para yang punya orang tua yang punya baby ya, kalau mau spa silakan datang ke Klaunia ya di daerah Cibuluhit. Akan di treatment baby spa biar anak Anda juga nyenyak tidurnya, pertumbuhannya juga lebih baik. Nah, Rere kan tadi cerita banyak prestasi yang Rere raih sejak sekolah gitu. Bisa Rere ceritakan prestasi apa aja sih yang Rere pernah dapatkan sampai saat ini? Saat D3 sih Bapak, saat D3 kebidanan itu saya pernah menjadi juara 1 pada saat semester 5 dan dapat beasiswa juga Bapak, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, jadi gak bayar semester saya. Dibayarin biasa, sama kampus. Setelah itu karena apa itu prestasi akademik? Alhamdulillah. Luar biasa. Setelah itu saya juga saat S1 kebidanan saya menjadi ketua HIMA. Apa tuh ketuanya? Himpunan mahasiswa. Jadi ketua HIMA. Di S1 kebidanan pada saat itu di salah satu Stikas di kota Cimahi, Bapak. Cimahi ya. Stikas tuh sekolah tinggi kesehatan. Iya, sekolah tinggi kesehatan. Sekarang sudah berubah menjadi universitas. Lebih banyak ini ya fakultasnya berarti ya. Setelah itu saya juga aktif berorganisasi baik itu di tingkat RT, RW, terus menjadi fasilitator IHCA, Indonesian Holistic Care Association. Gitu. Ya. Jadi kalau sebelum pandemi itu ada pelatihan baby spa, nah saya ikut untuk apa ya, sharing, mengajarkan. Iya, sebagai trainer gitu ya. Betul, trainer Bapak. Cuman karena saat pandemi itu harusnya jadwalnya itu Juli 2020 karena pandemi ya. Jadi online, sekarang masih online. Masih online. Ya. Nah, begitu banyak prestasi itu yang paling membanggakan atau berkesan bagi Rere apa tuh prestasinya? Yang paling berkesan yang pastinya pada saat saya kuliah D3 ya Bapak ya. Akademi saya tidak menyangka sih itu jadi juara 1 dan dapat beasiswa itu ya. Dari awal juga tadi saya cerita ya Bapak, saat saya masuk kuliah benar-benar pasrah gitu ya, dorongan karena sebenarnya awalnya terpaksa gitu ya. Terutama ibu saya gitu, dari bidan aja gitu. Akhirnya saya di awal tingkat 1 saya agak nakal Pak, maksudnya nakal dalam arti apa ya, tidak nakal yang negatif, tapi mungkin kayak tidur di kelas, coret-coret. Ya nggak sungguh-sungguh lah sebenarnya ya, kuliahnya karena terpaksa awalnya ya. Karena itu sebagai respon tidak menerima. Iya. Itu sampai semester berapa tuh? Itu waktu semester 1. Cuma satu semester itu? Itu cuma satu semester aja? Gak suka. Jadi selama 6 bulan itu ya ada pemberontakan sebenarnya ya. Sampai akhirnya saya melihat muka ibu saya gitu ya. Waktu itu ada kejadian sampai dirawat di rumah sakit. Sampai akhirnya saya nggak bisa nih ya. Saya seperti ini terus. Saya harus berubah, harus membanggakan kedua orang tua saya termasuk ibu saya. Akhirnya saya buktikan di semester 5. Saya dapat juara 1, dapat beasiswa juga Bapak. Itu sampai sekarang, berkesan, seperti itu ya. Membanggakan sekali ya. Sangat membanggakan keluarga saya. Dari awal yang terpaksa akhirnya bisa dapat beasiswa ya. Luar biasa para sahabat. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus bisa menikmatinya sebenarnya ya. Ketika Anda bisa menikmatinya, prestasi itu akan datang dengan sendirinya. Benar nggak? Ya. Ketika kita menikmati proses itu, prestasi itu akan datang dengan sendirinya. Nah, kemudian mengenai kembali ke bisnis yang Rere lakukan saat ini, apa mimpi besar Rere mengenai bisnis ini gitu loh? Apakah nanti Rere punya mimpi besar, akan punya banyak cabang, atau apa yang akan Rere lakukan ke depannya sebagai entrepreneur ya? Di dalam bisnis itu saya yakin harus ada perubahan ya Bapak ya. Kita tidak bisa stuck di situ terus. Dari 2015 saya home care sampai 2017. Akhirnya saya sekarang punya membuka tempat yang agak sederhana, masih kecil-kecilan. Saya juga kedepannya ingin sekali membuka tempat yang agak luas. Terus mungkin karena Bapak di sana itu Bandung tapi pinggir gitu Pak, bukan Bandung kota gitu. Dan saya mengalami di sana itu kesulitan dokter spesialis kandungan, kesulitan dokter spesialis anak, itu yang terjangkau Pak, karena yang
ada tuh klinik besar misalnya atau rumah sakit besar yang agak mahal. Iya. Nah, saya pribadi ingin sekali membuka suatu tempat ada klinik baby spa-nya dan ada klinik spesialis kandungan dan spesialis anak, tapi yang terjangkau. Iya, Bapak. iya. Lebih terintegrasi lah ya. Iya. Jadi ada baby spa, Iya. punya klinik buat mungkin juga nanti punya dokter Iya, ya, punya klinik terus punya berkolaborasi dengan dokter kandungan dan kebidanan gitu ya. Wah, luar biasa, mimpi besar nih. Saya doakan mudah-mudahan terwujud nih ya, segera ya. Nah, punya target nggak? Kira-kira berapa tahun sih saya akan mencapai mimpi ini? Gitu. Manusia bisa berencana Ya, ya, Pak ya. Sebenarnya sekarang tuh lagi membangun Bapak. Wah, lagi luar biasa. membangun. Ya. Cuman apa ya, mungkin kata Allah, oh nanti dulu. Iya. Ini sama Allah dikasih musibah, sama Allah dikasih ujian, oh ya udah sabar dulu, mungkin nanti waktunya. Iya. Gitu. Saya dari sekarang mulai sedikit lagi mencicil. Tadinya sempat down ya Bapak ya, Iya, saya iya. kubur lagi gitu impian saya, tapi tadi apa ya, melihat orang tua saya, ibu saya, ayah saya masih dikasih umur gitu Iya. ya. Nah, saya harus buktikan, oh ya udah bisa lagi dibangkit lagi, sedikit-sedikit saya selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan kalau sudah waktunya saya wujudkan impian saya itu. Betul. Amin. Nah, ya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik lah, karena kita tidak pernah tahu waktu Tuhan, tapi yang penting kita sebagai manusia itu melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya kan? Nah, ketika kita ada bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian Tuhan sebenarnya kan. Nah, bagian manusia kita lakukan yang terbaik dan ya nanti Tuhan akan melakukan bagiannya, hasilnya ya. Nah, itu para sahabat kalian sebagai generasi muda, kalian harus melakukan hal terbaik yang bisa kalian lakukan. Tapi hasil adalah urusannya Tuhan gitu loh ya. Nah, Rere banyak hal ya, punya mimpi besar, segala tantangan yang Rere hadapi sebagai seorang pengusaha, mulai terjun jadi pengusaha, apa sih gitu loh? Tantangan yang saya hadapi terutama di masa pandemi ini Bapak, karena kan kita itu harus skin to skin ya Pak ya. Sekarang itu kan sedang masa COVID juga gitu. Karena Pak awal-awal COVID kita tutup 6 bulan, cukup lumayan ya. Jadi tantangan di masa pandemi karena mengikuti aturan pemerintah. Iya, mengikuti aturan pemerintah. Kasus naik lagi kita tutup, kasus naik kita tutup, itu mau nggak mau gitu. Jadi tantangan khususnya di tahun ini, khususnya di masa pandemi ini, memang lebih ketat lagi prokesnya, terus ada pemeriksaan yang memang mengarah ke COVID tersebut. Itu mau nggak mau kita lakuin agar sama-sama aman Bapak. Makanya tadi di awal ada pendataan yang sangat banyak gitu. Klaunia itu terkenal sama super treatmentnya. Jadi nggak asal nama ibu, nama bayi gitu, enggak gitu, tapi banyak sekali itu untuk mendeteksi apakah si klien tersebut gitu riwayat kesehatannya seperti apa sih? Iya, dipelajari dulu ya. Penyintas atau bukan? Gitu. Benar-benar di screening gitu Bapak. Itu sih tantangannya. Setelah itu mungkin ini ya, saya itu agak kesulitan merekrut karyawan Bapak. Ternyata mungkin karena rata-rata untuk jadi seorang bidan itu inginnya menolong persalinan, yang saya rasakan seperti itu ya. Jarang sekali ada yang mom and baby spa gitu. Cuman mudah-mudahan kedepannya dengan saya membangun tempat yang lebih oke, tempat yang lebih luas, jadi klinik juga, mungkin tantangan itu bisa saya pecahkan. Iya, bisa teratasi lah ya nanti gitu. Mungkin juga nanti bisa mengadakan pelatihan buat anak-anak. Dia mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah atau apa, dia mungkin perlu pekerjaan atau apa, bisa dilatih ke situ juga ya, untuk jadi terapis juga kan sebenarnya. Iya. Nah, ada nggak dalam hidup Rere ini seorang yang jadi role model, jadi panutan gitu loh selama ini? Ada sih Bapak. Kebetulan saya siapa tuh? Kebetulan saya itu tergabung di Mitra EBSCO. Jadi beliau itu pusatnya untuk pelatihan kesehatan, terutama gitu. Mom and Baby Spa. Nah, saya sering komunikasi sama beliau, sering curhat juga. Dan menurut saya beliau adalah role model saya, terutama di Mom and Baby Spa ini. Siapa?
namanya Ibu Julianti. Oh, Ibu Julianti. Nah, Anda adalah role model bagi Rere. Nah, mengapa Rere menjadikan Ibu Julianti ya? Julianti jadi role model. Ya. Beliau bernama Ibu Julianti, bisa kita panggilnya Bunda Anti. Oh, Bunda Anti ya, Bunda Anti. Karena ya. beliau sangat bersemangat. Setelah itu apa ya, masalah yang beliau hadapi mungkin lebih besar dari saya, tapi semangat beliau juga tinggi. Gitu ya. Tinggi sampai akhirnya beliau bisa mendirikan suatu Mom and Baby Spa besar di Kota Depok. Terus rumah anak-anak yatim dan sebagainya. Pokoknya dari segi ilmu dan juga kebaikan beliau, saya sangat terinspirasi gitu ya. Mengikuti terinspirasi gitu ya. Terinspirasi dari beliau. Ya, Rere mau ya minimal seperti Bunda Anti gitu ya dalam hidup ini. Luar biasa. Nah, bagaimana peran orang tua selama Rere menjadi pengusaha muda ini ya? Maksudnya orang tua ada memberikan nasihat atau memberikan pandangan atau apalah gitu loh. Ada mungkin memberikan dana kalau ada nggak? Alhamdulillah orang tua sangat mensupport ya Bapak ya, karena saya terakhir menolong persalinan itu 2015. Akhirnya 2015 fokus ke Baby Spa, karena kan yang orang tahu bidan adalah yang menolong persalinan ya Pak ya. Bukan bidan tukang pijat, bukan ya. Nah, itu tuh di stigma masyarakat tuh kok bidan kok mijat bayi sih. Nah, disitulah peran orang tua saat saya down, ada omongan seperti itu, orang tua mensupport saya, aku nggak apa-apa gitu. Bidan itu sekarang fleksibel ya, tidak harus hanya menolong persalinan di dunia modern ini. Bisa kita harus ada bisa yoga, berkembang juga ya. Yoga, hypnobirthing, terus Baby Spa juga luas gitu, tidak harus menolong persalinan dan harus di rumah sakit, tidak. Zaman sekarang itu orang tua sangat mendukung dari mulai awal home care, terus pembangunan, sampai sekarang pun orang tua sangat mendukung, terus kasih masukan, terus menenangkan juga, alhamdulillah sih. Ya sangat memberikan support lah ya orang tua ya. Support. Ya luar biasa orang tua. Nah, ini pertanyaan terakhir Rere. Apa yang Rere ingin berikan pesan kepada generasi emas ya? Gemar ini kan generasi emas berkarya. Saya punya misi, saya punya visi bahwa makin banyak nanti anak-anak muda yang dapat berprestasi, berkarya bagi sesama gitu ya. Prestasinya apapun, karyanya apapun, tapi hidupnya bisa berguna bagi banyak orang lah gitu loh. Nah, apa yang Rere ingin sampaikan kepada para generasi emas, anak-anak muda di Indonesia ini? Silakan Rere sampaikan. Pesan saya yaitu sukai dulu apa yang kamu sukai, lakukan apa yang kamu sukai. Nah, lakukan apa yang kamu sukai ya. Lakukan dulu apa yang kamu sukai. Setelah itu kalau melakukan apa yang kita sukai kan jadi happy, jadi senang ya, jadi tidak terpaksa gitu. Yang kedua adalah cari peluang. Cari peluang. Harus cari peluang. Contohnya saya Pak di Klaunia itu karena bertemu banyak ibu menyusui. Jadi saya suka bikin dessert ya. Nah, saya cari peluang dari ibu menyusui itu, saya bikinkan satu minuman, namanya saya kasih nama Super Meal. Ya, jadi kandungannya itu bagus sekali untuk produksi ASI. Nah, jadi sambil saya treatment, sambil jualan juga. Wah, luar biasa. Memang jiwa sales nih. Jualan. Cari peluang ya. Jadi lakukan apa yang menjadi kesukaannya. Kemudian kedua, cari peluang. Ya, kalau bisa merubah tantangan jadi peluang gitu ya. Nah, terus ada lagi. Yang ketiga yaitu jangan lupa berbagi. Jangan lupa berbagi walaupun sekecil apapun, harus karena rezeki kita tuh ada hak orang lain. Di Klaunia sendiri ada program Bapak namanya Celengan Langit Klaunia. Jadi setiap hari Celengan Langit Klaunia. Celengan Langit Klaunia setiap hari Jumat bagi-bagi, entah itu ke anak yatim atau ke yang kurang mampu gitu. Itu dari hasil treatment saya sih. Bagus lah. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, jangan lupa berbagi. Bukan nilai besar kecilnya ya, tapi
ketulusan, kerelaan hati kita Iya, untuk iya. berbagi ya. Karena rezeki yang kita terima itu pasti ada hak orang-orang lain di situ ya. Betul. Wah, luar biasa pesan-pesan dari Rere nih. Iya. Ya, jadi para sahabat dimanapun Anda berada, Rere sudah membuktikan bahwa dia mulai dari sesuatu keterpaksaan, tapi sekarang berbuah bisa menjadi seorang pengusaha muda. Nah, karena apa? Karena dia menikmati proses itu, dia bisa menerima proses itu, dan malah bisa menjadi seorang yang berprestasi dapat beasiswa. Nah, saya akan akhiri program Gemar pada hari ini. Bila Anda menyukai video ini, silakan subscribe, berikan komen, like, dan tolong share kepada anak-anak muda dimanapun Anda berada, biar cerita-cerita inspirasi dari anak-anak muda, orang-orang muda yang sebagai tamu saya bisa menginspirasi lebih banyak orang. Saya akan akhiri video kali ini dengan semangat pagi. Terima kasih Rere udah hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama.